Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini dengan lagu pembuka. Pada perayaan Ekaristi sore hari ini, kita bersyukur dan bergembira bersama dengan keluarga Rudi Wijaya, Pasutri Rudi Wijaya dan Vina Maria yang merayakan ulang tahun perkawinan yang ke-35. Juga kita bersyukur dan bergembira atas berkat dan pertolongan Tuhan, atas terkabulnya doa-doa dan novena untuk kelulusan SNBT dari Teresa Aiko Naomi Tahir. Kita juga mengenang dan mendoakan kehidupan kekal Fransiskus Asisi Cahyadi Wijaya, Emerensiana Nani Marlina, Sunardito, Arifin Tunggal, Deni Hamdani, dan Samsul Hamdani. Juga kita mengenangkan 39 hari kepergian Paus Fransiskus dari tengah-tengah kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus,
cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudari dan saudara, bersama seluruh gereja hari ini kita merayakan Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus naik ke surga, duduk di sisi kanan Bapa, bertakhta dari tempat yang maha tinggi untuk selama-lamanya. Peristiwa iman ini adalah penggenapan janji, adalah puncak dari peristiwa Paskah. Peristiwa iman yang semakin meyakinkan kita bahwa penyertaan Allah terjadi setiap saat, terjadi setiap waktu untuk kita yang beriman dan percaya kepadanya. Teristimewa penyertaan itu dijanjikan melalui pencurahan Roh Kudus yang 9 hari lagi akan kita rayakan dalam hari raya Pentakosta. Maka dari itu saudari dan saudara, kita bersuka cita dan bergembira bersama dengan seluruh dunia, bersama dengan saudari dan saudara kita seiman. Mari di awal perayaan ini kita menyadari kerapuhan, kelemahan, dan kedosaan serta kekurangan kita di hadapan Allah, sesama, dan semesta. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kristus
marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, semoga kami bersorak-sorai karena sukacita yang suci dan dengan gembira mengucap syukur, sebab dalam diri Kristus yang naik ke surga, kami ditinggikan, dan sebagai anggota tubuhnya, kami pun berharap akan turut serta dalam kemuliaan Kristus Kepala Gereja. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku telah menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, berkat kuasa Roh Kudus, Ia telah memberi perintah kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Sesudah penderitaannya selesai, Ia menampakkan diri kepada mereka, dan dengan banyak tanda, Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari, Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara dengan mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika makan bersama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ia menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Katanya, "Kamu telah mendengar janji Bapa itu dariku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, pada masa inikah Engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Kamu tidak perlu mengetahui masa dan saatnya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan diberi kuasa, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi." Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh murid-muridnya, sampai sebuah awan memisahkan Dia dari pandangan mereka. Ketika mereka masih menatap ke langit setelah Yesus naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih di samping mereka dan berkata, "Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri menatap ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat Dia naik ke surga." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang Maha Mulia, aku memohon supaya Ia memberi kamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, yaitu betapa kaya kemuliaan yang dijanjikannya untuk diwarisi oleh orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kekuatan itu sesuai dengan daya kuasa Allah yang bekerja dalam Kristus, yakni kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanan Allah dalam surga. Di situ Kristus jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa, kekuasaan dan kerajaan, serta tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikan Allah kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat itulah tubuhnya, yaitu kepenuhan dirinya yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita berdiri. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada para murid. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini
sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa murid-murid itu keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah Dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Saudari dan saudara, shalom. Ada sukacita? Kalau ada, angkat tangannya. Ada? Angkat dong. Ada? Kita harus bersukacita. Mengapa? Karena hari ini Tuhan naik ke surga. Tuhan naik ke surga. Tuhan naik ke surga, maka hari ini libur. Ya. Jadi kita harus berterima kasih. Karena apa? Karena kalau Tuhan tidak naik ke surga, tena libur hari ini. Banyak yang long weekend ya rupanya ya. Bahkan sudah mulai atur kegiatan sampai hari Minggu nanti. Hari ini bukan pertama-tama libur, tetapi hari ini Tuhan naik ke surga. Maka ada libur, bukan karena libur lalu Tuhan naik. Tidak, jangan dibalik-balik ya. Maka puji Tuhan gereja penuh. Puji Tuhan kita masih ingat bahwa ternyata hari ini Tuhan naik ke surga. Bukan pertama-tama karena hari libur. Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh murid-muridnya sampai awan menutupinya dari pandangan mereka. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9. 40 hari setelah sibuk menampakkan diri kepada murid-muridnya, Yesus kembali kepada Bapanya, duduk di sebelah kanannya. 40 hari setelah dengan penuh sukacita dan kegembiraan kita merayakan Paskah kebangkitan Tuhan. Hari ini kita merayakan Tuhan yang mengangkasa, naik ke surga cemerlang, diiringi dengan sorak-sorai. Status liturgis perayaan kenaikan Tuhan adalah hari raya. Karena statusnya sebagai hari raya, atau istilah kerennya itu solemnitas, perayaan kelas 1, maka wajib hukumnya untuk semua yang merasa diri Katolik, ya, untuk merayakan Ekaristi pada hari ini, wajib hukumnya. Sekali lagi maka saya ulang apa yang sampaikan di awal, hari ini Tuhan naik ke surga maka libur. Ya, jangan dibalik-balik. Karena kalau kita fokus pada libur, gereja ini kosong. Saudari-saudara yang terkasih, dalam hal ini sebenarnya umat Katolik Indonesia kita diuntungkan. Karena entah sejak tahun berapa, pemerintah pada hari Tuhan naik ke surga meliburkan semua kegiatan dan aktivitas. Kisah tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga tercatat hanya pada 2 Injil, yaitu Markus dan Lukas. Itu pun kedua penulis Injil mengisahkan peristiwa itu dengan corak dan kekasannya masing-masing. Dalam liturgi hari ini kita mendengarkan kisah kenaikan yang ditulis oleh penulis Lukas. Satu bagian penting untuk kita renungkan bersama-sama. Lukas menulis dalam Injilnya sebagaimana sudah kita dengarkan seperti berikut. Lalu Yesus membawa murid-murid itu keluar kota sampai ke dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Kata kunci yang muncul di sana adalah Yesus memberkati mereka.
Tindakan terakhir atau katakanlah karya yang terakhir dilakukan oleh Yesus sebelum ia berpisah dengan murid-muridnya adalah memberkati. Setelah berkata-kata dengan panjang lebar tentang penyertaan Roh Kudus, Yesus menutup karyanya dalam dunia dengan satu gerakan sederhana, memberkati. Kalau kita boleh sedikit menggugat atau bertanya dengan sedikit nakal, Yesus sebagai tokoh terkenal dan tokoh yang luar biasa harusnya meninggalkan lebih dari sekedar kata-kata wasiat. Yesus harusnya meninggalkan berkat yang tidak dalam bentuk ini. Yesus harusnya meninggalkan berkat yang dapat digunakan oleh murid-murid yang diutusnya. Kita dengar tadi, sebelum dia memberkati mereka, dia mengutus mereka. Pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil. Lalu dia memberkati mereka. Nah, kira kapang Yesus pergi mewartakan Injil tidak butuh tenaga, tidak butuh makan, ya, tidak butuh transportasi, tidak butuh motor, tidak butuh mobil. Kalaupun ada motor dan mobil, nah kira kapang diberkatin jo tangki terisi sendiri dengan BBM? Tidak. Lantas apa yang dimaksud dengan berkat itu, saudari dan saudara? Berkat dari Tuhan itu ada banyak bentuknya. Berkat Tuhan yang kita terima itu pun tidak sama satu dengan yang lain. Beda pribadi, beda berkatnya. Yang sama adalah apa? Yang sama adalah Tuhan memberkati kita semua. Dan sebagai orang beriman kita perlu meyakini hal ini. Mengapa? Tuhan yang naik ke surga, dia tidak naik begitu saja. Ia naik ke surga ketika ia sedang memberkati murid-muridnya. Dia naik ke surga ketika gerakan tangannya itu sedang seperti ini. Kalau kita membayangkan Yesus naik ke surga itu tidak seperti Superman yang seperti ini atau Iron Man yang seperti ini, tidak. Tuhan naik ke surga kalau kita boleh mengkontemplasikan atau membayangkan dia naik itu sambil memandang dengan penuh cinta murid-muridnya, tangannya itu seperti ini, seperti sedang memberkati. Maka ada dua hal yang dapat kita bawa pulang sebagai oleh-oleh iman. Pertama, ia naik ke surga ketika sedang memberkati. Tindakan Yesus sedang memberkati berarti bahwa berkat Tuhan untuk kita tidak terputus. Berkat Tuhan untuk kita tidak terputus. Tindakan sedang memberkati berarti bahwa penyertaannya selalu ada untuk kita. Setiap saat, setiap waktu. Tiada satu detik pun dalam hidup ini kita lewati tanpa berkat darinya. Sadar atau tidak, disyukuri atau tidak, berkat itu ada. Berkat itu bisa hadir dalam bentuk kehadiran orang lain, entah melalui sapaan, entah melalui pujian. Bahkan mungkin berkat itu hadir ketika ada yang menghina kita, merendahkan kita, bahkan memaki, mencaci kita. Berkat itu hadir melalui kebahagiaan, melalui kesedihan. Berkat itu hadir dalam kesendirian, dalam kesepian hidup kita. Berkat itu hadir juga dalam pengalaman hidup yang paling melukai kita. Pengalaman hidup yang paling membuat kita menderita. Berkat itu, berkat dari Tuhan ada di sana. Dan terutama teristimewa berkat dari Allah. Berkat dari Tuhan hadir dalam perayaan Ekaristi. Saat Ia yang maha segalanya mau memberikan diri untuk kita. Maka kalau kita datang merayakan misa, pertama itu kita datang menerima berkat. Dan juga kita datang untuk memohon berkat. Dan yang ketiga, kita datang juga untuk mensyukuri berkat. Kita datang dalam Ekaristi supaya berkat yang sudah kita terima, kita kembalikan kepada Tuhan. Sambil kita mohon lagi, Tuhan,
semoga setelah ini ada berkat-berkat yang boleh saya terima. Yang kedua, saudari dan saudara, Tuhan memberkati murid-muridnya. Ia memberkati mereka tanpa terkecuali. Kitab suci sering menggunakan istilah 12 murid. Tetapi dalam Injil Lukas hari ini disebut Tuhan memberkati murid-muridnya. Ini berarti bahwa Tuhan memberkati mereka tanpa terkecuali. Tuhan memberkati semua yang ada di sana. Tuhan memberkati Petrus, sang penyangkal. Tuhan memberkati Yakobus dan Yohanes yang meminta supaya duduk di sebelah kanan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Thomas atau yang disebut Didimus yang menantang kebangkitan Tuhan dengan mengatakan, kalau aku tidak melihat bekas paku dan mencucukkan jariku ke dalamnya, aku tidak akan percaya. Waktu itu mungkin hadir juga para wanita yang menyertai Yesus dan mendukung perjalanan Yesus dengan bantuan makanan. Mungkin di sana juga ketika Tuhan memberkati, hadir juga keluarga para murid, teman-teman para murid, ataupun juga mereka yang ikut-ikutan hanya sekedar datang untuk melihat Yesus naik ke surga. Tuhan memberkati mereka tanpa terkecuali. Orang kudus diberkatinya, orang berdosa diberkatinya, miskin dan kaya diberkatinya, laki-laki perempuan diberkatinya, gondrong atau tidak diberkatinya, kurus atau gemuk, gemoy diberkatinya. Jadi jangan merasa kalau gemuk kelebihan berkat, jangan merasa kelebihan berkat. Ya, karena semua diberkati Tuhan. Ya. Laki-laki perempuan diberkatinya, tua muda diberkatinya. Singkatnya meminjam lagunya sekami, semuanya diberkati Tuhan. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam. Saudari dan saudara, kita semua adalah pribadi yang diberkati Tuhan. Maka kita selanjutnya tidak hanya menatap ke langit pada Tuhan yang naik ke surga, tetapi kita kembali melihat sekeliling kita, melihat peristiwa hidup kita setiap hari, menatap kejadian langkah hidup kita setiap hari. Di kiri kanan kita, di sekeliling kita, ada banyak orang yang juga ingin merasakan berkat yang telah Tuhan berikan untuk kita. Tugas kita selanjutnya adalah berbagi berkat. Sedikit banyak berkat yang kita terima, mari kita berbagi. Tidak selamanya dalam rupa benda, barang atau uang. Berbagi berkat juga dapat kita buat dalam hal-hal kecil dan sederhana. Seperti misalnya mengatakan shalom, selamat pagi. Selamat pagi itu ungkapan sederhana yang mau mengatakan bahwa semoga hari ini Anda selamat. Ya, tidak satu pun dari kita yang menjumpai orang lain lalu kemudian mengatakan terkutuklah engkau. Ya. Kita mau bangun rumah, tidak satu pun dari kita yang datang sama pastor, pastor tolong dulu, pergi dulu, kutuk itu rumahku. Tidak. Tidak satu pun dari kita yang datang membawa patung, rosario, dan berbagai benda rohani kepada pastor lalu mengatakan, pastor ini, kutuk dulu ini benda-benda ini. Tidak. Tetapi berkat yang kita mohonkan itu adalah sebuah harapan supaya apa? Supaya hidup kita setiap hari boleh baik, boleh selamat, penuh dengan kebahagiaan dan sukacita. Maka ketika menyapa orang lain dan mengatakan selamat pagi, secara sangat sederhana kita berdoa supaya yang bersangkutan boleh selamat sepanjang hari itu. Kita mengatakan kepada seseorang selamat malam, kita berharap supaya yang bersangkutan pada malam hari itu merasakan karunia shalom atau selamat dari Tuhan. Tugas kita sederhana, berbagi berkat. Bisa? Pasti bisa. Mau? Nah ini yang sulit. Ya, ini yang sulit. Maka jadilah orang Katolik yang baik dan benar, yang bisa dan mau untuk berbagi berkat. Tuhan memberkati kita.
Saudari dan saudara, marilah kita bersama-sama menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan kita Yesus Kristus sekarang sudah hidup dalam kemuliaan Bapa. Dia melihat apa yang kita butuhkan di sini dan merasakan apa yang kita rasakan. Karena dia pernah mengalami menjadi manusia seperti kita. Marilah berdoa kepadanya, utuslah Roh-Mu kepada kami, ya Tuhan. Utuslah Roh-Mu kepada kami, ya Tuhan. Tuhan, berkat roh keberanian-Mu, doronglah Bapa Suci dan para uskup, serta seluruh umat Allah untuk menempuh jalan pembaruan tanpa takut dan berani percaya pada masa depan. Marilah berdoa, utuslah Roh-Mu kepada kami, ya Tuhan. Tuhan, sertailah kami dan berkat Roh Kudus-Mu, gerakkanlah kami untuk menghayati Injil-Mu sebagai kabar gembira, cinta kasih, keadilan, dan perdamaian. Marilah berdoa, utuslah Roh-Mu kepada kami, ya Tuhan. Tuhan, bukalah hati kami terhadap Roh-Mu. Buatlah kami rukun dan bersatu, sehati dan sejiwa, sehingga bersama-sama kami bangun suatu jemaat dan kami perlakukan sesama kami seperti Engkau telah memperlakukan kami. Marilah berdoa, utuslah Roh-Mu kepada kami, ya Tuhan. Tuhan, curahkanlah Roh-Mu atas para pemimpin bangsa-bangsa. Jadikanlah mereka orang-orang yang memiliki pandangan luas dan kebijaksanaan Kristiani, sehingga kepentingan orang banyak menjadi pusat perhatian mereka. Buatlah mereka dapat menciptakan iklim yang baik untuk penghormatan terhadap martabat manusia dan kebebasan, di mana semua orang dapat mengembangkan kemampuan-kemampuan mereka. Marilah berdoa, utuslah Roh-Mu kepada kami, ya Tuhan. Tuhan, berilah kami roh kerahiman-Mu, sehingga kami dapat menghormati semua bentuk kehidupan, serta menolong saudara dan saudari yang amat membutuhkan bantuan. Sertailah kami supaya dapat menyertai mereka hingga harapan mereka terhadap hidup ini tumbuh kembali. Marilah berdoa, utuslah Roh-Mu kepada kami, ya Tuhan. Bagi saudari dan saudara kami yang mensyukuri anugerah, berkat dan kelimpahan rahmat dari Allah, untuk Pasutri Rudi Wijaya dan Vina Maria yang bersyukur atas ulang tahun perkawinan, Teresa Aiko Naomi Tahir yang bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam usaha untuk kelulusan, dan juga dari sebuah keluarga atas berkat-Nya. Tuhan, berilah kami roh sukacita teristimewa atas saudari dan saudara kami ini, sehingga mereka dapat sepanjang hidupnya mewartakan betapa Engkau adalah sumber segala kebaikan, sumber segala rahmat. Dan daripada itu kami mohon agar Engkau senantiasa menganugerahkan segala rahmat dan berkat yang mereka butuhkan untuk keseharian hidup mereka, untuk pesiaran mereka di dalam dunia ini. Marilah berdoa, utuslah Roh-Mu kepada kami, ya Tuhan. Kami mengenang dan mendoakan saudari-saudara kami yang telah meninggal, teristimewa Paus Fransiskus
yang kepergiannya 39 hari yang lalu. Bersama dengan itu, kami berdoa dan mengenangkan pula Fransiskus Assisi Cahyadi Wijaya, Emerensiana Nani Marlina, Sunardito Arifin Tunggal, Deni Hamdani, Syamsul Hamdani, maupun sanak keluarga kita yang telah dipanggil Tuhan. Tuhan, berilah sukacita dalam keabadian bagi saudari-saudara kami yang telah Engkau panggil dari tengah-tengah kami. Semoga Engkau menganugerahkan kehidupan abadi yang penuh dan berkelimpahan berkat serta rahmat-Mu. Semoga mereka merayakan perjamuan surgawi bersama dengan Engkau dalam keabadian. Mereka berdoa untuk kami yang masih bersiara di dunia ini. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan dikuatkan dalam iman, harapan, dan kasih. Marilah berdoa. Utuslah Roh-Mu kepada kami ya Tuhan. Saudari-saudara, kita mempersembahkan doa dan permohonan pribadi dalam hati masing-masing. Marilah berdoa. Utuslah Roh-Mu kepada kami ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kepadamu telah diserahkan segala kuasa di surga dan di bumi. Berkat Roh-Mu hiduplah dalam diri kami, supaya kami dapat menjadi saksi sabda-Mu dan kehadiran-Mu bagi dunia ini. Karena Engkaulah Tuhan kami yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin.
Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, dengan rendah hati kami mempersembahkan kurban ini pada perayaan kenaikan putramu yang menakjubkan. Kami mohon semoga berkat pertukaran yang amat kudus ini, kami turut bangkit menuju sukacita surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Tuhan Yesus Raja kemuliaan, pemenang atas dosa dan maut, hari ini naik ke surga tertinggi, sementara para malaikat memandang dengan kagum. Dialah pengantara Allah dan manusia, Hakim dunia dan Tuhan segala kuasa. Dia naik ke surga bukan untuk menjauh dari kami yang hina, melainkan agar kami anggota-anggotanya percaya dan penuh harapan mengikuti Dia, kepala dan asal kami, menuju ke tempat Dia berada. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu, pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan apostolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun dan membimbingnya di seluruh muka bumi, bersama hambamu Paus kami Leo dan Uskup kami Fransiskus,
dan para penjaga iman yang benar, Katolik dan Apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hambamu dan akan semua orang yang berhimpun di sini yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan hari yang amat suci, saat Tuhan kami Putramu yang tunggal menyatukan kodrat kami yang rapuh dengan dirinya dan mengangkatnya ke dalam kemuliaan di sisi kanan-Mu. Kami juga mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus Allah dan Tuhan kami, dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martir-Mu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, dan semua orang kudus-Mu. Atas jasa dan doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal. Maka sudilah menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluarga-Mu. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu, luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu. Allah, kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas, yang sempurna, yang benar dan yang berkenan kepadamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu, Allah Bapanya yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Maka Tuhan, kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu, kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel, dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci, kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek imam agung-Mu. Kami mohon kepadamu Allah Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini
dengan menyambut tubuh dan darah tersuci putramu, dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi. Ingatlah juga Tuhan hamba-hambamu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan, supaya Engkau berkenan menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus. Juga bagi kami hamba-hambamu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada kami. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Kasihanilah kami.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau memperkenankan kami yang hidup di dunia ini menikmati misteri-misteri ilahi. Kami mohon, bangkitkanlah dalam diri kami kerinduan akan tanah air surgawi, tempat kami ditinggikan dalam kemuliaan-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Saudari-saudara yang terkasih, terima kasih untuk kehadiran kita dan partisipasi dalam perayaan Ekaristi Hari Raya Kenaikan Tuhan pada hari ini. Besok kita mengenang 40 hari kepergian Paus Fransiskus, maka mari kita membawa dalam doa-doa pribadi maupun doa-doa komunitas kita, doa rosario bersama rukun atau wilayah kepergian Paus Fransiskus 40 hari yang lalu. Juga kita mendoakan Paus Leo ke-14 yang kini memimpin Gereja Katolik seluruh dunia, menggembalakan kita semua. Saudari dan saudara, marilah kita bersama-sama menutup perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa, yang Putra Tunggalnya pada hari ini menembus langit yang tinggi, memberkati dan membukakan pintu bagi saudara untuk juga naik ke tempat Dia berada. Semoga sebagaimana Kristus sesudah kebangkitannya menampakkan diri kepada murid-muridnya, demikian juga saat datang dalam penghakiman, Bapa berkenan menyatakan diri dengan murah hati kepada saudara. Semoga saudara yang percaya bahwa Dia duduk bersama Bapa dalam kemuliaannya dapat mengalami dengan gembira bahwa Dia tinggal bersama saudara sampai akhir zaman menurut janjinya. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada